Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathurdul Halim. Saya di sini akan mempresentasikan analisis dan perancangan aplikasi e-commerce. Sebelumnya, saya berada di kelas D4 Teknik Informatika 1C. Langsung saja kepada intinya. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi dapat membantu masyarakat dalam hal kesehatan, transportasi, logistik, serta pendidikan. Perkembangan teknologi ini berdampak positif untuk perkembangan dan memudahkan dalam menjual produk yang dapat mendukung upaya-upaya yang memudahkan penjual dan menaikkan ekonomi. E-commerce yaitu suatu cara jual beli barang yang memanfaatkan internet. E-commerce sangatlah bermanfaat bagi pembeli karena pembeli dapat dengan mudah membeli barang tanpa harus datang langsung. E-commerce dapat membantu sebuah perusahaan yang khususnya bergerak di bidang perdagangan dalam melakukan interaksi antara penjual dan pembeli yang bersifat luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah untuk didapatkan, perkembangan e-commerce pun semakin diminati oleh perusahaan dagang. Toko Wadul merupakan toko yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian yang ingin menggunakan e-commerce ini. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka aplikasi e-commerce ini sangat penting karena dapat memberikan kemudahan terhadap pembeli dan pihak logistik akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dapat mempermudah proses transaksi penjualan barang. Identifikasi masalah. Permasalahan yang diidentifikasi adalah pihak toko Hadul belum memiliki aplikasi e-commerce yang memadai dalam sistem pemesanannya, sehingga pelanggan tidak mudah melakukan pemesanan. B. Status pesanan pelanggan tidak mudah diketahui. Tujuan menyusun proposal ini adalah untuk A. Merancang sistem e-commerce untuk menjual barang secara online. Rencana kegiatan melakukan analisis terhadap aplikasi atau website tersebut. Analisis dapat ditentukan rekrutmen dokumen, pengembangan, penerapan bertahap. Ini ada jadwal kegiatannya. 2. Landasan teori. Tinjauan studi. Perancangan sistem market. E-commerce. E-commerce merupakan suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu A. Perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. B. Perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. C. Perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan. Ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. D. Perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Singkatnya, e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, transfer, dan pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer. Jenis transaksi e-commerce ada 8 jenis. Yang pertama bisnis ke bisnis, yang kedua perdagangan kolaboratif, yang ketiga bisnis ke konsumen, yang keempat konsumen ke konsumen, yang kelima konsumen ke bisnis, yang keenam perdagangan intrabisnis, yang ketujuh pemerintah, keluarga, dan pihak lain, yang terakhir perdagangan mobile. Pengertian XAMPP. XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL di komputer lokal. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer Anda. XAMPP juga dapat disebut sebagai cPanel server virtual yang dapat membantu Anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan internet.
Pengertian analisis sistem. Analisis sistem merupakan tahap yang paling penting dari suatu pemrograman karena merupakan tahap awal untuk mengevaluasi permasalahan serta kendala yang akan dihadapi. Analisa yang tepat akan memudahkan penyusunan rencana yang baik. Analisis dan perancangan. Analisis sistem. Penerapan sistem e-commerce pada saat ini sangat dibutuhkan, namun e-commerce ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak paham cara kerja aplikasi e-commerce ini. Analisis dan perancangan ini akan menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan dan dapat dipercaya. Pada saat pengguna sudah membuat akun, pengguna akan diminta untuk mengaitkan KTP atau mengaitkan dengan akun e-wallet untuk mempermudah dan pengamanan pengguna dalam melakukan transaksi. Setelah mengaitkan akun, pengguna dapat memilih produk dan melakukan transaksi. Jika pengguna akan melakukan transaksi, maka pengguna akan diarahkan untuk memilih cara pembayaran dan menunggu konfirmasi. Jika penjual atau pembeli tidak melakukan konfirmasi, maka dalam 24 jam transaksi tersebut akan otomatis dibatalkan. Jika kedua belah pihak sudah melakukan konfirmasi, maka penjual dapat melakukan pengiriman barang dan pembeli dapat melihat prosesnya. Seperti gini, apps-nya. Daftar. Pertama, pengguna akan mendaftar. Setelah itu, pengguna akan login terhadap aplikasinya. Setelah berhasil login, pengguna akan dimintakan untuk mengaitkan akun KTP, email, dan e-wallet. Setelah itu, pengguna bisa memilih barang. Setelah pengguna memilih barang, pengguna dapat melakukan pembayaran, lalu konfirmasi. Jika pengguna ingin membatalkan konfirmasi barang, bisa dilakukan ataupun langsung terhadap pengiriman biar langsung dikirim. Analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan komponen penunjang aplikasi. 1. Input sistem. Input data mengenai lokasi pengguna, input data mengenai koordinat barang pengiriman, input data barang. 2. Output sistem. Informasi mengenai barang. B. Pengarahan lokasi koordinat dari titik ke titik. Analisis sistem yang akan digunakan. Analisis sistem yang akan digunakan ini bermaksud berupa analisis pada sistem registrasi, sistem pembelian. Analisis sistem ini akan menggunakan flow map. Analisis sistem login. Pertama-tama, pengguna akan meregistrasi akun. Setelah melakukan registrasi akun, pengguna akan memasukkan nama, email, nomor HP, dan password. Jika valid, pengguna akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang sudah dikirim. Setelah kode OTP benar, pengguna akan memasukkan foto KTP dan wajah, dan NIK. Jika valid, pengguna akan selesai membuat akun. Analisis sistem pembelian. Pada sistem pembelian menggunakan satu entitas, yaitu pembelian. Pertama, pembeli akan menambahkan barang, lalu memasukkan alamat, nomor HP, dan nama. Setelah itu, pembeli akan melakukan pembayaran. Setelah dikonfirmasi, maka pembeli dapat menyelesaikan proses transaksi tersebut. Analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan sistem. Yang pertama adalah login pengguna, kedua kelola barang, ketiga kelola data, keempat kelola pembelian, kelima kelola admin, keenam kelola mutasi barang, ketujuh transaksi, kedelapan pihak ekspedisi, dan yang terakhir kelola pembayaran. Analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan analisis kebutuhan yang menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai fungsionalitas sistem. 1. Kebutuhan perangkat keras. Hardware merupakan komponen yang secara fisik bekerja dalam pengolahan data. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada keyboard, yang keempat ada hard disk sebagai tempat penyimpanan, yang terakhir ada CPU. Kebutuhan perangkat lunak. Suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Yang pertama ada operating system, yang kedua ada XAMPP, yang ketiga ada Google Chrome, yang keempat ada Visual Studio Code, yang kelima ada Adobe Dreamweaver. Data flow diagram. Data flow diagram atau DFD pada e-commerce berfungsi untuk menggambarkan arus data pada sistem dengan jelas. Dalam sistem e-commerce terbagi dalam beberapa proses untuk menyederhanakan sistem bagian-bagian tersebut seperti data user, data barang, data pengantar logistik,
Dan terakhir data pembayaran. Data flow diagram level 0. DFD level 0 ini merupakan penjabaran dari sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entitas. DFD seperti ini. Sistem e-commerce memberikan info login dan info data, user memberikan data user dan login. E-commerce di sini memberikan info user dan data, admin sini memberikan info barang dan data ekspedisi. DFD level 0 pada e-commerce memiliki fungsi untuk memberikan gambaran sistem secara keseluruhan. Pada DFD level 0 dijelaskan user memberikan data dan admin memberikan data barang dan ekspedisi. Data flow diagram level 1. Di sini PB user akan login. Terus di sini login akan mengkonfirmasi kepada admin. Setelah admin mengkonfirmasi login, barulah PB user ini dapat login ke dalam aplikasi. Admin memberikan data barang kepada pemesanan barang. Pemesanan barang akan memberikan data barang kepada user. User akan dapat melihat data barang yang ada karena sudah diberikan oleh admin. Setelah melakukan pemesanan barang, di sini admin akan melakukan pembayaran barang dan akan menuju kepada entitas TB pembayaran. TB pembayaran ini akan ke memilih ekspedisi. Di sini memilih ekspedisi setelah dilakukan pemilihan oleh user, pemilihan ekspedisi akan mengkonfirmasi ke entitas ekspedisi. Setelah itu akan dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi pesanan ini akan menuju kepada admin. User interface form login. Tampilan form login akan seperti ini. Form register akan seperti ini. Dan form keranjang akan seperti ini. Bab 4 implementasi. Hasil implementasi pertama login. Login berfungsi untuk masuk dalam aplikasi. Dalam halaman login ini terdapat sign in, sign up, email, dan password. Di mana ketika user memasukkan email dan password dengan benar, maka user akan masuk ke dalam aplikasi. Registrasi. Pada menu registrasi, user diminta untuk memasukkan nama, email, password. Jika user memasukkan email yang tidak terdaftar, maka otomatis sistem tidak bisa mengirim kode OTP kepada user dan user tidak dapat membuat akun. Jika user memasukkan email yang benar, maka sistem akan mengirim kode OTP yang untuk validasi. Pembelian. Setelah akan melakukan pembelian dan memilih barang, pembeli akan diarahkan untuk melakukan pengisian data customer seperti nama, nomor telepon, email, dan alamat. Seperti gini tampilannya. Memilih jasa pengiriman. Setelah pembelian selesai, maka user akan memilih jasa ekspedisi yang tersedia di dalam aplikasi dan akan memilih asal dan tujuan pengiriman. Konfirmasi. Dalam entitas konfirmasi ini, setelah semuanya selesai, maka user dapat mengkonfirmasi transaksi yang sudah dilakukan. Rencana pengujian. Pengujian di sini akan menguji fungsi-fungsi yang telah dirancang. Seperti 1, register. Akan menguji mengisi nama, email, password, confirm password. Dan hasilnya user berhasil mendaftar. Login. Memasukkan email dan password. User berhasil masuk ke dalam aplikasi. Menambahkan barang. Pembeli akan menambahkan barang yang akan dibeli. Dan hasilnya berhasil menambahkan barang ke keranjang. Keempat, menambah produk. Menambahkan barang pada menu tambah produk. Produk berhasil ditambahkan. 5, membeli produk. Pembeli membeli produk yang sudah ditambahkan. Hasilnya pembeli berhasil membeli produk. Pembayaran. Membayar produk yang sudah dibeli. Hasilnya berhasil membayar produk. Ekspedisi memilih jasa penghantar barang. Hasilnya jasa penghantar barang berhasil dikonfirmasi. Pembeli akan diarahkan untuk klik menu konfirmasi untuk mengkonfirmasi produk yang telah dilakukan transaksi. Hasilnya berhasil konfirmasi produk. Logout. Setelah melakukan semuanya, pembeli akan diarahkan untuk menekan menu logout untuk keluar dari aplikasi. Hasilnya berhasil keluar dari aplikasi. Penutup. Kesimpulan. Maka dapat ditarik poin-poin kesimpulannya itu sebagai berikut. Dengan adanya e-commerce yang memanfaatkan internet sebagai media pemasaran, dapat memudahkan pemilik toko untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen secara optimal dan memberikan informasi 24 jam serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 2. Dengan perancangan aplikasi e-commerce ini, maka dapat memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi dan dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Saran.
Adapun saran yang dapat diberikan untuk aplikasi ini adalah disarankan menambah metode pembayaran, disarankan untuk menambah kepuasan pelanggan setelah membeli produk. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.